Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata dan pastinya hanya di acara Koko Kongko bareng komunitas, dimana kita bakal ngobrol, kita bakal bahas santai komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan tentunya mengingatkan jangan lupa untuk saksikan Koko setiap hari Senin dan juga Jumat setiap jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Nah, senang banget hari ini kita sudah kedatangan tamu dari komunitas Relawan Gesit. Ada Mas Afif. Halo Mas Afif. Halo, selamat pagi Mas. Pagi juga. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga. Ini ada Mas Aldi. Apa kabar Mas Aldi? Ya, alhamdulillah luar biasa Mas. Luar biasa juga. Ini Mas Afif ini adalah mantan ketua. Purna tugas sudah ya. Udah pensiun. Pensiun 2 tahun yang lalu ya? Untuk 2 periode. Oh, untuk 2 periode dan sudah purna 2 tahun yang lalu. Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Wah, luar biasa. Kebetulan ketua yang Baru hari ini belum bisa hadir ya, ada kepentingan yang lain. Kemudian ada Mas Afif juga. Maaf, Mas Aldi. Mas Aldi ini adalah bukan anggota lagi, tapi pembina. Wah, agak sangar gitu ya. Pembina tua bener. Pembina, berasa kayak sepuh gitu ya. Tapi enggak, masih muda semuanya. Nah, sahabat TV 10, kalau ngomongin soal relawan, ini namanya kan Gesit. Nah, ini punya tagline Satset Aksi apa ini? Tanpa Tapi. Tanpa Tapi. Wah, Satset Aksi Tanpa Tapi. Kita ngobrol-ngobrol seputar tentang Relawan Gesit. Saya ke pembina dulu ya. Oh, iya. Jangan mendahului pembina. Saya ke pembina dulu. Ini kan Relawan Gesit ini tadi kita sempat ngobrol, ini adalah seputar tentang anak muda yang pengen berdampak gitu ya, memberikan kontribusi. Awal mulanya ada Relawan Gesit ini dari siapa gitu? Dari mana? Jadi untuk relawan Gesit ini sebenarnya kan beriringan. Mereka datangnya itu sebenarnya bareng sama yayasan ada namanya Salam Setara. Dan memang approach-nya itu Salam Setara itu sebagai memang lembaga zakat juga adalah bagaimana kita ingin menyetarakan hak semua masyarakat di Indonesia melalui program-program yang ada di dunia sosial. Baik. Nah, makanya dari situ, oh kita lihat nih ternyata pemuda-pemuda di Indonesia ini kan emang sedang boom-boomnya semangatnya. Nah, betul. akhirnya yaudah kita aktualisasikan dengan Relawan Gesit. Mungkin nanti ditambahin sama Mas Afif juga bagaimana perjalanannya di Solo mungkin ya. Nah, kalau memang sekarang secara masif ini sekarang udah ada 30 chapter Relawan Gesit itu. Relawan Gesit Ya. 30 chapter Ya. itu 30 kota atau 30 titik kota. 30 titik kota? Semacam cabang ataupun 30 daerah. Oh, baik. Jadi sekarang sudah alhamdulillahnya nasional dan alhamdulillahnya di sini Solo juga salah satu yang berkembang sangat pasif. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomongin sudah 30 berarti Solo menjadi salah satunya. Solo menjadi salah satu dan menjadi cikal bakal pionir. Jadi waktu itu pembukaan itu yang pertama tiga daerah pertama kalau nggak salah saya ingat itu ada di Solo, Makassar dan juga Jakarta. Baik. Itu saya lupa tahunnya di tahun 2023 ya, 2023 pertengahan gitu. Jadi Solo menjadi salah satu kota pionir ya yang mengawali relawan Gesit ini. Kalau ngomongin ini kan komunitas sosial gitu ya, dan ini didominasi sama anak muda. Ada mahasiswa, sebagian kecil ada siswa juga yang bergabung. Ini kegiatan yang dilakukan sama teman-teman relawan Gesit apa saja ini? Kegiatan kita beragam sih Mas. Jadi kegiatan ya yang sifatnya kerelawanan, sifatnya membantu masyarakat gitu. Tidak hanya masyarakat atau tidak hanya tentang warga, juga anak-anak yang mungkin kurang beruntung ada di binaan dan juga bahkan lansia gitu. Nah, beberapa kegiatan rutin kita yang biasanya dilaksanakan sih ya bergembira dan juga bermain dengan adik-adik binaan seperti yang besok minggu dan juga tanggal 11 dan juga tanggal 18 kita lakukan. Baik. Ada juga
volunteer class itu program pengembangan skill ataupun ya ibaratnya kayak belajar dari teman-teman relawan gitu biar mereka punya skill tambahan. Dan juga ada juga program damkar itu pemadam kelaparan ya. Jadi itu ya bukan pemadam kebakaran. bukan pemadam kebakaran tapi pemadam kelaparan. Nah, iya. Menyelesaikan masalah perut. Nah, betul sekali. Nah, iya. Gitu. Dan itu ya. Tapi untuk rutinnya bisa sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali tergantung tergantung pelaksanaan. Baik. Dan juga kita ada program mandiri yang kita sedang rancang dan juga ini sudah terlaksana sekitar 2 bulan ini, yaitu disabilitas berdaya. Dari yang kita awalnya contohnya Hasta Berdaya, lalu kita produksikan lagi menjadi disabilitas berdaya. Bahwasanya kita ingin teman-teman yang memiliki keistimewaan itu bisa juga merasakan seperti orang-orang pada umumnya. Kesetaraan itu ya, tadi yang dibawa. Itu. Nah, sahabat TV 10, programnya yang disebutkan sama Mas Afif tadi kan beberapa sudah cukup banyak ya, karena itu kegiatan reguler yang bisa dilaksanakan 2-3 kali dalam kurun 1 bulan. Kita akan bahas satu persatu tentunya. Mulai dari fokus dari komunitas ini. Kalau mendengar cerita awal tadi sampai dengan Mas Afif, ini saat ini adalah komunitas yang fokus dengan teman-teman difabel, membantu teman-teman yang istimewa ini untuk mendapatkan kesetaraan. Nah, contohnya dengan memberikan kelas-kelas ya, pelatihan, kemudian pendampingan, kemudian tadi info terdekat mau ada acara outing ya. Itu dengan adik binaan ya, betul. Untuk untuk dengan adik binaan kita ada outing. Nah, untuk disabilitas berdaya ini kita barusan kemarin minggu di dekat juga pelatihan kita dengan kita berminta dengan Sejalan Kopi untuk memberikan pelatihan teman-teman ini bagaimana servis menservis. Jadi waiter sama waitress. Bahkan sampai membuat kopinya gitu. Kita belajar itu, kita berikan pemahaman seperti itu. Ini luar biasa ya, sahabat TV 10, kegiatan dari teman-teman relawan Gesit. Salah satu kegiatannya memberikan skill kepada teman-teman istimewa ini tadi, menjadi waiter, waitress, barista. Ya, betul. Kita lagi fokus di F&B memang saat ini. Ini responnya dari teman-teman istimewa kita ini apa ini? Teman-teman disabel meresponnya bagaimana? Wah, semangat, antusias, atau seperti apa begitu? Sangat antusias. Terlebih orang tua mereka. Diantar itu tidak hanya dengan bapak ibu sama sekeluarga ikut ya. Betul. Wah, jadi keren sekali. Video itu kayak foto keluarga. Kita akhirnya jadi ikut semangat karena ternyata dengan inisiat yang memang dilakukan, feedbacknya juga ada gitu. Nggak cuma kita yang narik, tapi ternyata mereka akhirnya dapat wadah aktualisasi gitu. Betul. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, jadi mereka juga merasa, wah, saya sama nih kayak teman-teman yang lain. Setaranya kembali dirasain, apalagi orang tua yang selama ini mungkin dalam perjalanan pasti ada rasa sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman komunitas Gesit ini memberikan ruang, memberikan wadah untuk anak-anaknya bertumbuh dan setara dengan yang lainnya. Untuk kegiatan yang outing kelas ini rencananya kemana? Kalau untuk terdekat bulan ini kita ada 2 outing ya, jalan-jalan seperti itu. Di tanggal 11 besok minggu itu kita ke Salatiga. Ya, ke Argotelo itu daerah tempat outbound dan juga cooking class. Jadi aktivitasnya ya outbound, bermain dengan adik-adik binaan. Lalu kita, di situ ada pembelajaran tentang menanam singkong. Dan juga pengolahan singkong. Nah, kita ajak adik-adik ini bergembira di sana gitu, bersenang-senang gitu. Itu yang terdekat tanggal 11. Untuk tanggal 18 kita
ke Solo Safari dengan adik-adik juga. Jadi ini dengan apa teman-teman disabel yang berbeda, binaan yang berbeda atau sama juga? kita dengan binaan yang berbeda. Oh berbeda. Nah, karena baik. kesetaraan itu kita ingin semua teman-teman itu, semua orang itu bisa merasakan yang sama. Baik. Jadi ada apa namanya, tidak hanya tentang panti, tapi juga bisa TPK gitu. Karena kalau kita merasa tidak semua anak-anak di lingkungan itu juga bisa merasakan kebahagiaan yang sampai hanya anak panti ya. Ada orang masyarakat biasa juga belum pernah gitu. Nah, makanya kita setarakan semua dan kita gilir. Jadi memang karena rutin sebulan 2 kali sampai 3 kali kita bergantian mana pantinya, mana yayasannya gitu. Wah, ini program yang menarik ya buat sahabat TV 10. Barangkali kalau mungkin yang di rumah yang lagi nonton ini pengen bergabung atau apa ya, pengen sama-sama merasakan bagaimana menjadi relawan gesit, atau mungkin merasa pengen mendaftarkan tetangga atau siapapun untuk bisa dibina, itu boleh juga ya? Bisa. Nanti bisa menghubungi di Instagram juga ada. Maksudnya kita terbuka untuk semua kalangan dan juga semua orang. Jadi terbuka untuk umum ya intinya ya. Umum. Itu juga buat relawan gesitnya juga sebenarnya kita selalu buka teman-teman relawan yang mau, calon-calon relawan yang gitu emang ternyata mau, itu udah mudah langsung bisa scan juga di IG kita. Jadi kayak ya udah, ayo kalau mau emang join, ayo join gitu. Ini seru, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya, masih di Koko Kongko bareng komunitas, tentunya bersama saya Max Nata, dan masih bersama teman-teman relawan gesit. Ada Mas Afif, ada Mas Aldi juga. Tadi sudah ngobrol, udah spill juga seputar tentang kegiatan-kegiatan dan juga yang mau dijalankan tanggal 11 ini, 11 Mei dan juga tanggal 18 Mei. Nah, sahabat TV 10, kalau tadi sempat spill sama Mas Aldi tentang oprek. Ini oprek itu tidak hanya bulan-bulan tertentu ya. Kadang-kadang kan organisasi atau komunitas yang lain tuh opreknya hanya bulan Januari misalkan. Tapi kalau di gesit setiap saat bisa gabung atau bagaimana? Jadi kita sistemnya memang namanya onboarding emang kalau relawan. Jadi kita sifatnya pengumpulan dulu nih. Jadi buat dalam kurun waktu tertentu itu kita cek seberapa banyak yang daftar dulu. Nanti dalam kurun waktu tertentu kalau memang ternyata udah memenuhi kuota, nah kita langsung onboarding bareng. Baik. Biasanya 20-30 relawan udah onboarding, udah terpenuhi kuota, langsung kita adakan acara bersama untuk penyambutan biasanya, istilahnya lah ya, onboarding gitu. Jadi ini bisa langsung berkunjung ke Instagram saja untuk informasi lebih lengkapnya. Itu sedikit melengkapi tadi spill yang sudah disebutin sama Mas Aldi seputar tentang oprek untuk teman-teman relawan ya. Nah, kita balik lagi ke, kalau tadi sudah ke bagaimana kegiatan teman-teman relawan gesit ke teman-teman difabel, pembekalan skill, kemudian outing class, memberikan kesetaraan. Nah, kita sekarang ke kegiatan volunteer itu sendiri. Teman-teman volunteer ini kegiatannya apa saja? Selain berkunjung, tadi disebutkan ada kelas untuk volunteer. Nah, ini kegiatannya seperti apa? Boleh dijelasin? Kalau kegiatan kelas itu kita namakan volunteer class gitu. Jadi kelas relawan yang tujuannya itu kan untuk menambah skill, jadi untuk mengasah untuk pengetahuan baru tentang hal-hal baru di masyarakat ataupun skill-skill tambahan lah, soft skill gitu. Karena kan pastinya itu penting. Kita nggak pengen teman-teman itu hanya datang lalu ikut kegiatan pulang kayak lah selama kamu ikut di sini kamu dapat apa aja. Nah, itu kan perlu juga tuh kita pikirkan. Nah, akhirnya kita bikinkan kelas-kelas pelatihan gitu. Pelatihan fotografi, videografi. Dan itu sifatnya free ya untuk teman-teman volunteer ya. Dan kita adakan rutin sebulan sekali gitu. Wah, itu menarik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen berkontribusi
dan juga bertumbuh tentunya, karena tidak hanya meluangkan waktu datang berkunjung, tapi akhirnya ada waktu untuk upgrade, untuk upskill gitu ya. Ini kegiatannya, pelatihannya biasanya apa saja sih Mas kalau boleh tahu? Pelatihannya macamnya beragam gitu. Yang sering dilakukan ya fotografi, tentang bagaimana cara memotret itu, bahkan dengan HP gitu. Dengan HP bagaimana foto dengan alat-alat seadanya, lalu videografi, content writer membuat konten, bahkan desain gitu loh. Kita juga bikin kelas desain. Kadang juga pelatihan-pelatihan kebencanaan gitu, seperti fire training, jadi bagaimana cara kita mengendalikan api gitu. Terus juga apa namanya, buat vertical rescue, jadi kayak main tali jadi kegiatan-kegiatan beragam yang, dan itu sifatnya kita bisa usulan gitu. Misal teman-teman relawan ini punya usul, Mas saya pengen ini dong, pengen pelatihan A, pengen pelatihan B, skill di sini, kita fasilitasi dengan coba kita cari trainer ataupun ya kalau relawan kan bisanya hemat ya, kita cari teman yang mungkin berpengalaman ataupun bisa sharing untuk teman-teman gitu ya. Insight-nya saling share, dapat akhirnya sebagai komunitas. Ini menarik sih sahabat TV 10, pantesan kalau yang gabung volunteernya adalah mahasiswa dan juga sebagian siswa. Ini teman-teman pasti masih semangatnya belajar dan pengen berkontribusi nih untuk masyarakat. Ini kalau ngomongin soal partnership, kembali ke Mas Aldi ya. Mas Aldi, ini kan komunitas relawan Gesit ini sudah ada 30 titik nih. Tentunya partnershipnya nggak hanya Solo, ini nasional nih. Boleh diceritain nih partnershipnya? Alhamdulillahnya kita selama 2 tahun 3 tahun ya berarti ya dalam mengembangkan relawan Gesit ini bisa berkembangnya itu bersama partner-partner yang luar biasa juga tentunya. Sebenarnya kita sebagai naungannya di Yayasan Salam Setara itu ternyata dalam kontribusinya dalam program ya, misalnya kayak tadi outing, kita berkolaborasi dengan brand-brand juga. Ternyata ada yang spesifiknya kalau di crowdfunding itu atau penggalangan dana di platform kita bisa. Dari sana akhirnya bercabang lagi tuh. Mereka kan sebenarnya cabangan secara kerjasamanya itu banyak. Nah itu kita bekerja sama dengan kalau tadi udah disebutin Damkar ya, itu pemadam kelaparan, itu memang ada inisiatifnya brand dari mereka. Terus ada Water Guardian, itu spesifik untuk kerjasama di bidang air. Itu biasanya, kalau ada yang kekeringan seperti itu kan? Oh itu, baik. Akhirnya respon timnya juga dibantu relawan Gesit, tapi ada partnership di situ yang memang nanti saling berkontribusi lah. Nah, secara nasional juga akhirnya dari platform crowdfunding itu kita ada juga yang sifatnya regional titik-titik, akhirnya bekerja sama komunitas-komunitas lokal. Misalnya di kalau Solo itu kan ada kerjasama dengan SCS, terus contoh lagi sih kalau modelan yang memang di titik lain di Jogja itu ada nasi gratis Jogja misal. Nah akhirnya kita ada keseimbangan antara partnership yang sifatnya scale nasional dan regional gitu. Jadi ini saling bantu. Artinya terbuka juga untuk komunitas yang ada di luar sana, barangkali sama-sama punya misi visi di di rumpun sosial, di hal-hal yang berbau untuk membantu masyarakat. Ini bisa banget artinya ya untuk berkolaborasi bersama, mewujudkan kegiatan supaya bisa berdampak kepada masyarakat itu tadi. Betul. Kalau ngomongin partnership berarti ini skalanya memang sudah nasional ya? Betul, sudah nasional. Dan tadi mungkin nambahin juga sebenarnya yang penting dalam kolaborasi ini kita ada semangat untuk membawa kesetaraannya itu sih. Nah, kalau udah ada highlight itu insya Allah kita sedia untuk mendengarkan dan membantu. Jadi sehati ya? Jadi sehati dan sejiwa. Betul. Ini kalau ngomongin soal anggota yang tadinya sudah disebutkan banyak dari mahasiswa sama siswa, sebenarnya jumlahnya berapa sih Mas? Kalau untuk saat ini di Solo ya, di yang terdaftar di regional kita itu ada sekitar 163-an. Itu yang sudah ter-onboarding. Baik. Nah, onboarding itu kan kalau di kita memang kita rutinkan di 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Jadi akan banyak waktu teman-teman punya celah untuk masuk gitu loh, untuk bergabung. Nah, saat ini ya hanya sudah terdaftar sekitar 163-an relawan gitu di regional Solo gitu. Sudah ada 163 selama kurun kurang lebih berapa tahun? Sudah 3 tahun ini.
3 tahun ini. Saya ke Mas Afif. Ini kan dari awal berarti sudah jadi ketua ya? Iya, pertama. Generasi pertama ya? Iya, generasi pertama di teman-teman Gesit. Sampai dengan hari ini dan masih jadi anggota, masih membersamai mungkin adik-adik gitu ya. Ini apa sih semangatnya, personal experience-nya apa gitu? Kenapa tergugah untuk membawa kesetaraan ini? Ini kan menarik ya, mungkin akan menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Kenapa Mas Afif sampai hari ini bertahan ketika sudah jadi ketua? Biasanya kalau sudah jadi ketua kan lengser-lengser aja, tapi masih pengen terus kontribusi. Ini apa ini? Apa ya? Keresahan gitu yang membawa sampai hari ini. Sudah jadi semangat pribadi juga dan juga sudah jadi motivasi diri. Terus di kehidupan saya itu ingin melanjutkan giroh ataupun semangat relawan ini gitu. Memang sebelum di Gesit saya juga sudah bergabung di beberapa relawan lain. Lalu bergabung ke Gesit dan juga diamanai sebagai koordinator ataupun ketua. Ya saya ingin menularkan ilmu juga kepada teman-teman kan. Gini loh cara jadi relawan itu. Ayo kita bantu orang lain. Terus nanti saat teman-teman sudah merasakan pasti bakal ngerasain kok senangnya tuh gimana gitu. Karena jujur kalau ngelihat orang yang kita bantu tersenyum ataupun gembira itu kita juga senang gitu. Iya. Apalagi kalau yang itu yang tidak ternilai sama itu apapun ternilai gitu. Bahkan bisa menjadi kebahagiaan sendiri dan saya selalu terharu gitu kalau bisa seperti itu. Bahkan saya dulu sempat menjadi relawan kebencanaan juga sebelum itu dan sebagainya. Nah, yang jadi motivasi pribadi adalah ya sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga sekecil apapun yang kita yang kita usahakan itu selama itu baik maka akan mencatat sebagai amal. Karena saya merasa di dunia itu kita tidak tahu apa sih yang akan membawa apa yang membawa kita nanti masuk ke surga. Betul. Nah, makanya saya selalu berusaha untuk jadi baik, jadi bermanfaat dan bermanfaat orang lain. Barangkali ada dari salah satu itu yang bisa menjadikan itu saya bisa masuk surga gitu. Itu dari saya sendiri sih yang menjadi semangat sampai hari ini. Ini luar biasa ya, religius sekali pesannya. Memang harus begitu ya. Kalau dari Mas Aldi sendiri, dari sebagai pembina, melihat anak-anak muda yang punya semangat seperti ini tuh seperti apa gitu ngelihatnya? Dan bagaimana cara membina? Kan sekarang tuh anak muda tuh cenderung lebih kayak egois, nggak punya empati, terus maunya sendiri gitu kan. Gimana Mas? Sebenarnya kalau menghadapi ya isu-isu sekarang Iya, betul. Sekarang pertanyaannya kita mau membiarkan atau mau yang rangkul aja sih sebenarnya. Baik. Kalau semangatnya akhirnya di situ. Bagaimana secara potensi kita melihat ternyata masih banyak kok pemuda-pemuda yang ya kayak modelan Mas Afif inilah. Maksudnya secara giro atau semangatnya itu ada. Tapi karena wadahnya gak ada, jadi kemungkinan semangatnya hilang gitu. Betul. Nah, akhirnya untuk menjaga orang-orang yang memang ternyata ada semangat dan giroh dalam ya entah itu dari kepemudaan atau dari dunia sosial, ya kita buatlah platformnya ini Relawan Gesit gitu. Nah akhirnya saling bantu istilahnya. Jadi antara pemuda-pemuda ini jadi ada wadah, dari kita juga secara yayasan akhirnya bisa mengembangkan, ternyata semangat kita akhirnya bisa tersalurkan ke satu Indo. Sebenarnya itu sih. Punya hati yang sama itu tadi. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir di TV 10. Mohon maaf nggak bisa ngobrol lebih lama. Waktunya sangat terbatas. Nanti kita lanjutin lagi habis ini. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi. Siap. Nah, amin. Sahabat TV 10, kayaknya gitu dulu ngobrol kita. Silahkan ditonton. Dan tentunya nanti kita akan berkolaborasi lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Saya Max Nata pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.